Salam, bertemu kembali dalam pelayanan kita secara online untuk belajar daripada renungan firman Tuhan. Puji Tuhan karena kesempatan ini sekali lagi kita dapat bertemu dalam pelayanan kita bersama mendengar ajaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mempelajari bagian firman Tuhan, kita akan lihat sebentar. Kita akan ambil masa untuk berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih atas penyertaan-Mu karena Tuhan menyertai kami, memimpin kami dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini tadi Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan belajar merenungkan firman Tuhan, berkati setiap pribadi, setiap jemaat, setiap kehidupan kami yang mendengar dan sama mempelajari firman Tuhan. Kami serahkan supaya Tuhan menyertai kami dari awal hingga selesainya. Kami mengucap syukur Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan mempelajari bagian firman Tuhan dalam kehidupan kita yang kita jalani seperti yang kita lihat dari awal tahun ini sehingga pada bulan yang terakhir ini yaitu bulan 12, dan kita sudah melihat apa yang sudah kita hadapi alami dan kita akan mengakhiri pada tahun ini. Jemaat Tuhan dikasihi, kita akan mengakhiri pada tahun 2020 ini dengan satu kemenangan yang kita akan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kita yang akan membawa kemenangan dalam apapun keadaan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 9 sampai 10. Ayat yang ke-9 berkata, "Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa." Ya, kita sudah membaca bagian firman Tuhan itu tadi, dan pada saat ini kita akan mempelajari satu tema yang akan saya bawa untuk kita, yaitu kehidupan yang membawa kemenangan. Jadi kehidupan kita akan membawa kemenangan. Jadi apa respon kita dengan kemenangan yang Yesus berikan? Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kehidupan kita, perlombaan kita yang kita lombai selama ini, dan kita akan menuju kepada kemenangan. Jadi apa respon kita untuk menyahut ataupun memberi respon kepada kemenangan yang kita akan rayakan? Jadi kalau kita lihat pada bulan 12 ini dan sebentar pada ujung tahun kita akan merayakan hari Christmas, dan juga kita akan merayakan kemenangan bahwa Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini untuk kehidupan kita dan menyelamatkan hidup kita. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita dan menanggung segala pelanggaran dan dosa hidup kita. Jemaat Tuhan, kita akan belajar ada 4 perkara ataupun 4 hal yang kita akan pelajari mengenai firman Tuhan yang sudah kita lihat sebentar tadi. Jadi kita akan mempelajari ada beberapa bahagian firman Tuhan yang kita akan lihat sebagai dasar kehidupan kita juga untuk membangun, kita meraihkan kemenangan. Jadi apa respon kita terhadap kemenangan yang Yesus berikan dalam kehidupan kita sebagai hidup yang akan membawa kemenangan. Jadi yang pertama kita lihat yaitu kita harus patut ada ucapan syukur. Kita harus patut ada ucapan syukur dalam kehidupan kita sentiasa. Mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Satu firman Tuhan berkata begini, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 berkata, "Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu." Jadi kalau kita lihat, semakin kita mengucap syukur kepada Tuhan, semakin kita dikuatkan. Seperti bagian firman Tuhan kita lihat di sini. Juga dalam satu firman Tuhan, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 juga berkata, "Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah yang dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai."
Jadi kalau kita lihat di sini, kita selalu mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, untuk meraihkan kemenangan, yang respon kita meraihkan kemenangan yang Yesus berikan dalam kehidupan kita adalah yang pertama kita lihat, yaitu kita ada ucapan syukur senantiasa dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan kita sentiasa harus mengucap syukur dalam apapun keadaan. Susahnya kita, senangnya kita, waktu kita gembira dan susah dan sukar, kita tetap mengucap syukur. Dari itu yang kita lihat dalam kehidupan kita pada hari ini, sentiasa mengucap syukur dalam kehidupan kita. Jadi apapun keadaan, jadi patutlah kita mengucap syukur karena iman kita semakin hari semakin bertambah dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan keadaan kita pada hari ini, meskipun kita masih dalam di dunia yang kita alami dengan penyakit COVID-19 ini, sampai ujung tahun ini, tetapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena peluang yang ada, karena kesempatan yang ada Tuhan berikan kepada kita, kita masih ada kesempatan untuk belajar, merenungkan firman Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, itu yang pertama, kita lihat tentang respon kita dengan kemenangan yang Yesus berikan. Jadi yang kedua yaitu apa respon kita? Kita harus ada pertobatan dan juga perubahan hidup. Kita harus ada pertobatan dan juga perubahan hidup. Dalam Matius pasal 3 ayat 8 berkata begini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, bertobat. Jadi jemaat Tuhan dikasihi, firman Tuhan mengajar kita supaya kita melakukan kehidupan kita, menyerahkan diri kita ke hadapan Tuhan untuk bertobat. Jadi inilah waktunya jemaat Tuhan dikasihi, inilah masanya untuk kita datang kepada Tuhan dengan pertobatan dan juga perubahan hidup. Jadi mengalami perubahan hidup itu akan mengalami satu perubahan yang akan membangun jiwa kita, hidup kita, pelayanan kita, keluarga kita, dan sesama kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kalau kita lihat mengalami perubahan hidup, dalam Wahyu pasal 3 ayat 3 berkata begini, kalau kita lihat, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengar, turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi jemaat Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus seperti pencuri. Jadi kita tidak tahu waktunya dalam kehidupan kita. Inilah kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan dan untuk meraihkan kemenangan. Respon kita adalah dengan pertobatan dan juga perubahan hidup. Mungkin selama ini kita sudah merasai yang kita rasai dalam kehidupan kita, enjoy, dan kita sudah senang dengan berbahagia dengan keadaan dunia. Tetapi kita ingat satu perkara di sinilah, pertobatan juga perubahan hidup itu sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan mau supaya kita ada pertobatan juga perubahan hidup yang berlaku dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Untuk itu marilah kita sama-sama melihat kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini Tuhan banyak menegur kita, Tuhan banyak memberikan nasihat kepada kita supaya kita terus datang bertobat kepada Tuhan dan bertobat dan ada perubahan hidup. Karena kehidupan kita sentiasa mengalami mungkin kita kesilapan, dosa, pelanggaran yang kita pernah lakukan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan menyatakan bahwa harus ada pertobatan. Jadi kita mengalami perubahan hidup itu akan perubahan yang baik yang akan membangun hidup kita sendiri. Dari jemaat Tuhan dikasihi, kalau kita lihat dalam kehidupan kita di sini harus ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Seperti mana kalau kita lihat dalam tokoh-tokoh dalam Alkitab yang kita lihat yang bertobat dengan sungguh-sungguh, mereka sudah menyerahkan hidup mereka sepenuhnya untuk melayani Tuhan dan ikut Tuhan. Seperti kalau kita lihat pelayanan hamba-hamba Tuhan juga yang pernah memberikan kesaksian mereka sudah bertobat dari hidup lama mereka dan mereka melayani Tuhan sehingga sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ada pertobatan dan juga perubahan hidup itu sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat apa yang kita alami pada hari ini adalah satu perubahan yang sudah berlaku dalam kehidupan kita. Selama ini kita sudah melihat berkat Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Selama ini kita sudah menikmati hasil yang sudah kita nikmati daripada Tuhan. Tetapi satu ketika ada perkara yang membebankan hidup kita. Ada perkara yang melambatkan kehidupan kita sehingga kita mulai mundur iman kita daripada Tuhan. Mulai mengatakan bahwa kita tidak perlu ikut Tuhan dan kita tidak mau ikut Tuhan dan sehingga kita menjauhkan diri kita dari hadapan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan, peluang yang Tuhan berikan kepada kita masih ada. Untuk itu datang kita dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, dengan perubahan yang sungguh-sungguh, Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Dan kita akan meraihkan kemenangan yang kita raihkan pada saat inilah kemenangan daripada Tuhan. Respon kita harus ada pertobatan dan juga perubahan yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kehidupan kita harus lalui dengan apa yang ada pada hari ini. Tuhan sudah memberikan peluang untuk kita dengan pertobatan yang sungguh-sungguh dalam apapun keadaan. Untuk itu kita harus ada pertobatan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Yang belum bertobat pada saat ini kita bertobat datang di hadapan Tuhan. Yang belum menguasai hidup mereka, yang belum menyerahkan hidup mereka, yang belum ada perubahan hidup, dan kita akan memulaikan kehidupan kita. Mungkin pada ujung tahun ini kita sudah merasakan banyak hal yang berlaku dalam kehidupan kita, sehingga perubahan yang berlaku. Seperti perubahan dunia yang berlaku pada dunia pada tahun ini. Ada yang mulanya mereka sudah ada pekerjaan, dan waktu penyakit COVID-19 ini ada di dunia pada hari ini, dan sehingga orang itu tidak memiliki pekerjaan. Ada yang orang sebelumnya berniaga dan akhirnya pada saat ini mereka tidak ada pekerjaan. Dan ada pada mulanya orang itu orang yang sukses dan akhirnya orang itu sudah tidak bertahan lagi dalam kehidupannya dan akhirnya dia gagal. Dia tidak dapat melakukan apa-apa pun di dalam kehidupannya. Dia kosong dan orang yang mengalami perubahan hidup selama ini dan mereka sudah mulai undur dan mereka tidak mau dan tidak sanggup lagi. Oleh karena mereka melihat keadaan dunia semakin hari semakin membebankan hidup mereka. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan masih ada mengajar kita. Firman Tuhan masih ada menjaga hidup kita. Firman Tuhan masih ada untuk mendorong hidup kita. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajar kita harus ada pertobatan dan juga perubahan yang sungguh-sungguh. Yang kedua kita lihat di sini. Jadi yang ketiga kita lihat apa respon kita dengan kemenangan yang Yesus berikan. Kehidupan kita akan membawa kemenangan. Jadi yang ketiga kita lihat di sini adalah harus ada penyerahan yang sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi, harus ada penyerahan yang sungguh-sungguh. Menyerah hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kehidupan kita dengan isi hati kita serahkan dalam kehidupan kita benar-benar di hadapan Tuhan. Jadi kita sudah menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan dan kita akan merayakan kemenangan yang daripada Tuhan. Respon kita ada penyerahan. Dalam Roma pasal 6 ayat 13 berkata begini, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup dan serahkan anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadikan senjata kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi, kalau kita lihat di sini adalah menyerahkan anggota hidup kita, seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan mengajar kita, janganlah, kata firman Tuhan, melarang kita menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai senjata kelaliman. Karena banyak hal yang berlaku dalam dunia pada hari ini sehingga orang sanggup menyerahkan tubuhnya, menyerahkan dirinya sebagai persembahan yang yaitu dosa, sehingga mereka tidak tahu arti diri mereka lagi, sehingga mereka tidak mengenal diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak tahu identiti mereka lagi dan akhirnya mereka menjual diri mereka. Jadi jemaat Tuhan dikasihi, firman Tuhan mengajar kita supaya jangan kita menyerahkan tubuh kita, seluruh hidup kita ini dengan dosa. Tetapi kalau kita lihat di sini adalah tetapi kata firman Tuhan, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Jadi kita hidup adalah oleh karena anugerah Tuhan. Jadi kita serahkan seluruh hidup kita kepada Allah dan kita akan memiliki senjata-senjata kebenaran. Senjata-senjata kebenaran adalah kita hidup diberkati Tuhan dan kita memiliki satu kekuatan yang baru daripada Tuhan karena kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan dikasihi, apapun keadaan kita, kesusahan kita yang kita hadapi alami, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, kepada Allah, kepada Tuhan kita, sebab Ia yang memelihara kita. Jadi kata firman Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita.
Serahkanlah segala keraguan kita, serahkanlah segala kelelayan kita, serahkanlah segala egois kita, serahkanlah segala kekhawatiran dan takut kita yang kita alami pada saat ini dan alami selama ini. Dan Tuhan akan memelihara kita. Dan Tuhan akan menyertai kita, melindungi kita dalam apapun keadaan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, perkataan menyerahkanlah dan menyerah seluruh hidup kita kepada Tuhan adalah satu perkara yang harus kita lakukan untuk kita meraih kemenangan yang daripada Tuhan. Jadi satu bagian firman Tuhan berkata begini juga, Amsal pasal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Jadi jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mungkin selama ini kita merancang rencana kita untuk tahun 2020 ini sudah terancang dengan takwim yang ada 1 tahun, dengan alamat yang ada ataupun dengan jadwal yang ada, dengan program yang ada yang sudah kita sediakan. Tetapi waktu kita mengalami perubahan dengan tahun 2020 ini dengan satu penyakit yang melanda kita, akhirnya kita susah untuk melaksanakan rencana ataupun rancangan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajar kita, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana kita. Perbuatan kita serahkan kepada Tuhan. Perbuatan apapun kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah melakukan satu perbuatan yang membawa perubahan hidup, sehingga kita boleh dikatakan orang yang sudah dipulihkan sungguh-sungguh. Jadi kita menyerahkan sesungguhnya kepada Tuhan. Dan juga mungkin kita selama ini dengan perbuatan kita untuk membantu orang lain, untuk memberkati orang lain dengan berkat yang ada dalam kehidupan kita. Jadi untuk itu kita terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka terlaksanalah, ataupun maka dijawablah, maka diberikan satu perkara yang kita inginkan dalam kehidupan kita, yaitu rencana kita yang kita lakukan, yang kita inginkan. Dan Tuhan akan melaksanakan dalam kehidupan kita, segala rencana kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi, kehidupan kita untuk meraih kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah kita harus menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita serahkan segala perbuatan kita, serahkan segala yang ada dalam kehidupan kita ini, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Serahkan segala seluruh hidup kita, segala yang kita hadapi pada hari ini. Marilah kita datang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena dengan penyerahan yang sungguh-sungguh, Tuhan akan mendengar doa kita. Karena doa yang sungguh-sungguh, dengan penyerahan yang sungguh-sungguh, Tuhan akan melihat kehidupan kita dan juga memberkati hidup kita dan menjawab doa kita. Itu yang ketiga kita lihat. Hidup kita, respon kita, kehidupan yang membawa kemenangan yang Yesus berikan adalah kita ada penyerahan yang sungguh-sungguh. Jadi yang keempat kita lihat di sini adalah apa respon kita terhadap kemenangan yang Tuhan berikan, terhadap kemenangan yang Yesus berikan dalam kehidupan kita. Yaitu kita harus ada komitmen yang sungguh-sungguh dan tanggung jawab kita. Kita harus ada komitmen yang sungguh-sungguh. Ada satu tanggung jawab kita dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, tanggung jawab kita sangat besar dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita pada dunia pada hari ini. Tanggung jawab kita mungkin sebagai keluarga, tanggung jawab kita mungkin sebagai seorang pemimpin gereja, tanggung jawab kita sebagai seorang yang memimpin dalam gereja, satu tugas ataupun memimpin dalam satu pekerjaan ataupun memimpin dalam pelayanan kita. Jadi tanggung jawab itu sangat penting. Jadi kita harus ada komitmen. Komitmen, dan apa komitmen kita? Jadi kita lihat komitmen kita adalah berusaha. Jadi perkataan berusaha ini adalah kita melakukan sesuatu dengan, walaupun dia dengan secara cepat ataupun perlahan, dengan tindakan kita dengan berusaha, kita akan mendapatkannya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengan berusaha, komitmen kita dengan berusaha, kita akan mendapat sesuatu yang kita rindukan, yang kita inginkan, sehingga kita dapat merayakan kemenangan yang Yesus berikan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi Mazmur pasal 34 ayat 14 berkata begini, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah pendamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jadi kalau kita lihat perkataan jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, carilah pendamaian, berusahalah mendapatkannya. Jadi perkataan berusaha ini adalah kita menjauhi segala kejahatan dalam dunia pada hari ini. Dan juga kita mencari pendamaian. Kita cari yang akan memberikan satu dapat menyelesaikan perkara itu dalam kehidupan kita. Damai daripada Tuhan.
dan kita berusaha mendapatkannya. Juga dalam satu firman Tuhan berkata begini, 1 Korintus pasal 12 ayat 31 berkata, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Jadi karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita berusaha untuk memperoleh karunia daripada Tuhan. Jadi Tuhan memberikan karunia kepada kita. Karunia kepada kita ada karunia masing-masing. Jadi kita pakailah bakat ataupun karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita berusaha untuk memperoleh yang terbaik daripada kehidupan kita untuk Tuhan. 2 Petrus pasal 1 ayat 10 berkata, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, perkataan di sini, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh, sebab jikalau kita melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi kalau kita lihat di sini, kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang kita lihat dalam kehidupan kita, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita dan pilihan kita yang tepat kita akan pilih dalam kehidupan kita, yaitu iman kita semakin hari semakin teguh, dan juga kita tidak pernah akan tersandung. Jadi kata firman Tuhan mengajar kita di sini berarti semakin kita menyahut dan memberi respon terhadap panggilan kita, terhadap pilihan kita yang tepat itu, iman kita semakin hari semakin teguh, dan kita semakin hari semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Dan juga kita tidak akan pernah tersandung, tidak akan pernah mengalami sesuatu yang kita lihat dalam kehidupan dalam dunia pada hari ini. Dan kita tidak pernah tersandung, maksud dari sini adalah kita tidak pernah diragui oleh keadaan dunia, dan kita akan sentiasa dipimpin oleh Tuhan. Dan percobaan yang datang dalam kehidupan kita dalam dunia ada pada hari ini, dan Tuhan dapat memberikan satu pelepasan yang dapat melepaskan diri kita daripada cobaan yang kita hadapi. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, kalau kita lihat pada hari ini, Tuhan menginginkan supaya kita ada komitmen dan tanggung jawab, yaitu dengan berusaha untuk melakukan sesuatu yang akan membangun diri kita, membangun keluarga kita, dan membangun orang-orang yang percaya kepada Tuhan di sekitar kita. Untuk itu marilah kita berusaha untuk terus hidup dan untuk terus memberikan satu kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, untuk memberi kekuatan itu bersaksi, menyampaikan firman Tuhan, kata-kata nasihat kepada orang lain. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan mengajar kita supaya kita terus berusaha. Untuk itu jemaat Tuhan saya kasihi, kita sudah mempelajari ada 4 perkara di sini, 4 hal yang mengajar kita untuk kita hidup dalam membawa kemenangan, dan kita memberi respon tentang kemenangan yang Yesus berikan dalam kehidupan kita. Untuk itu marilah kita sama-sama menyahut panggilan, menyahut pilihan, dan respon yang ada dalam kehidupan kita dengan kita berusaha yang kita lihat pada saat ini. Jadi kita sudah mempelajari seperti yang saya katakan tadi, ada 4 hal yang kita pelajari di sini adalah untuk kita memberi respon kemenangan yang Yesus berikan dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi kita sudah lihat tentang kita harus mengucap syukur dalam kehidupan kita, dan juga kita harus ada pertobatan dan perubahan hidup yang sungguh-sungguh. Dan juga yang ketiga, harus ada penyerahan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan dikasihi, yang terakhir kita lihat yang keempat, yaitu ada komitmen dan juga ada tanggung jawab dengan berusaha dalam kehidupan kita. Tanpa kita berusaha, kita tidak akan mendapat apa-apa. Dan walaupun kita mengatakan kita ada komitmen, ada tanggung jawab, tapi tidak berusaha, kita tidak dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Maka dengan itu Bapak Ibu jemaat Tuhan saya kasihi, di sini kita akan melihat dalam kehidupan kita, kita akan terus maju, kita akan terus bergerak untuk melihat bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita dalam apapun keadaan kita di masa akan datang. Untuk itu Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, sebagai persiapan kita untuk menyambut Natal pada tahun ini, kita mempersiapkan hati kita dan memberi respon tentang kemenangan yang Yesus berikan, yaitu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mengampuni dosa kita, untuk menyelamatkan hidup kita. Jadi respon kita sebagai anak Tuhan, kita harus dengan pengucapan syukur kita, harus dengan pertobatan dan juga perubahan hidup yang ada dalam kehidupan kita. Harus ada penyerahan yang sungguh-sungguh dan juga komitmen dan tanggung jawab dengan usaha, kita berusaha dan kita akan mendapatkannya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita akan bergerak, kita akan melangkah
dengan kehidupan yang Tuhan berikan, dengan kemenangan yang ada. Kita pergunakannya, kita laksanakannya dengan hasil yang kita lihat. Pada saat ini kita sudah mempelajari ada 4 hal yang mengajar kehidupan kita senantiasa untuk diberkati dan dikuatkan dalam kehidupan kita. Untuk itu jemaat Tuhan saya kasihi, marilah kita sentiasa berpegang teguh dan kuat iman kita. Kita jaga kita, dan kita harus sentiasa melihat dan memuliakan Tuhan dan hanya menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita, firman Tuhan membentuk kita, dan firman Tuhan mendorong kita, dan firman Tuhan yang akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa. Amin.